kalau ngomongin soal bunyi ya, itu aku pernah juga apa tadi itu salah satu bunyi itu ya. Apa ya kak? Pernah ngalamin hal aneh dengan bunyi-bunyi? Pernah. Kalau misalnya masalah bunyi itu ya, dan ini tuh sebenarnya kayak lebih ke sebenarnya dikit-dikit. Kayak gangguannya tuh dikit-dikit, tapi mostly itu semuanya tuh karena bunyi. Jadi tapi kan cerita yang sebelumnya juga ada bunyi-bunyi juga. Iya, ada bunyi juga, cuma kan ada kegambar lah ada temanku yang ada saudaraku yang melihat. Kalau ini tuh mostly tuh bunyi cuma suara juga, aja. cuma suara. Tapi ada salah satu juga yang memang temanku tuh ini melihat juga, tahu juga. Ini di mana kejadiannya? Jadinya tuh gunung sebenarnya. Di Bali apa di? Enggak, di Jawa. Oh, di Pulau Jawa. Di Bali, Jawa. Ini tuh kejadiannya waktu aku masih SMA 2019. Itu zaman itu tuh bener-bener lagi hype-hype-nya orang tuh ke gunung gitu. Oh iya kan zaman dulu banyak banget orang yang sering kan? daki-daki, Daki-daki foto-foto MDPL gitu ya. Kan FOMO ya saat itu. Dan karena FOMO itu sebenarnya itu modal nekat juga itu aku ke gunung. Jadi saat itu tuh benar-benar kayak kalau nggak salah itu karena gunung sempat meletus atau cuma mengeluarkan asapnya, awannya panas itu, aku lupa kayak gimana. Intinya sempat ditutup lama, habis itu dibuka lah kayak gitu. Dan saat baru dibuka itulah aku kesana gitu loh sama teman-teman aku. Dan itu tuh literally kayak pertama kali aku ke gunung. Oke. Dan itu tuh sebenarnya kayak orang-orang tuh udah yang harusnya sebelum kamu kesana itu kamu harus menyiapkan mental dulu, harus pernah ke gunung yang kecil-kecil dulu gitu. Karena tinggi. Karena kayak orang-orang di sekitarku tuh ya kan aku cerita kan ya kan sombong ya gitu, aku mau ini nih kayak gitu kan sombong ya. Benar harus ada tahapannya. Iya, ada tahapannya. Bahkan sekarang pun kan istilahnya jadi gunung yang layar keberapa gitu. Jadi kayak sebelum kamu ke sana kamu itu paling nggak harus 4 atau 5 kali pernah naik gunung di bawah itu. Oke. Kalau sekarang gitu. Oke. Nah dulu masih belum ada, dan dia tuh modal nekat itu tadi gitu. Nah sebenarnya sebelum aku ke sana pun itu tuh ya itu tadi kan yang aku pamer-pamer ke orang-orang tuh sebenarnya orang-orang tuh udah yang kayak tuh di sana tuh ini banget loh. Kayak apa ya, kan banyak mitosnya yang dibilangnya atapnya, bukan mitos ya kalau itu ya, atap Pulau Jawa yang memang sangat diagungkan, yang ini just pasti bakal banyak lah hal yang terjadi di sana seperti itu. Nah, singkat cerita, udahlah di hari H itu ya kita lagi excited. Oh ya, by the way, kita kesananya itu sebenarnya rombongan sama gereja, salah satu gerejanya temen aku. Cuma yang memang literally yang temen aku banget itu kita cuma berlima. Oke. Dan itu aku cuma cewek sendiri. Sama cowok. Empatnya itu temen. Udahlah kita trekking, kita ini. Nah kalau misalnya di gunung yang besar, which is yang di saat itu tuh itu karena ada dibagi pos-posnya ya. Yeah. Pos 1, pos 2, pos 3. Seingatku itu untuk sampai ke danaunya, Danau Ranukumbolo itu tuh ada 4 apa 5 pos ya, sekitar itulah, aku lupa, antara 4 atau 5 pos seperti itulah. Dan tiap pos itu pun dari jarak antara satu pos ke pos lain itu jarak yang paling kecil itu 1 jam. Jadi sejam, terus habis itu ke 2, ke 3 itu 2 jam, terus ini ke berapa itu, intinya kayak total berapa jam untuk sampai ke puncak? Untuk sampai ke belum puncak ya tuh, ke danau itu aku trekking itu sekitar 7 jam. 7 jam jalan, ya? 7 jam jalan. Nggak mikirin kan seperti apa itu, medannya seperti apa, ininya kayak gimana gitu. Dan saat itu pun juga media sosial juga ada, tapi aku tuh yang masih nggak apa ya, kurang nyari tahu lah ini tuh nanti medannya gimana atau kayak gimana gitu. Dan capek, itu kecapean yang literally benar-benar langsung kayak
mau mati deh. Ya kan 7 jam Iya, nggak sih? 7 jam Hiking, 7 jam hiking ya, seperti itu ya. Akhirnya ketika sampailah di danau itu, aku mandi. Di danaunya. Bukan di danau, jadi ada toilet. ininya, ada toiletnya Khususnya. kayak gitu. Aku mandi di situ. Padahal sebenarnya kalau misalnya di ini tuh nggak boleh mandi malam-malam kayak gitu. Itu malam ya berarti? Itu Iya. emang jalan di jam berapa? Aku jalan start itu sekitar jam 12 sampai sana itu jam 6-an, jam 7-an 7 ya? kayak gitu. Jadi udah midnight kayak gitu. Oke. Ternyata nggak boleh mandi di jam itu karena kan udah dingin ya, udah posisi ini karena rawan hipo. Oh iya, hipotermia. Oke. Hipotermia. Terus? Terus singkat ceritanya, aku mandi, aku ini dan saat itu ya masih feeling kayak udahlah, udah sampai sini, udah mandi, udah ini dan lain-lainnya. Makan kita masih makan, masih ini masih cerita-cerita, sempat bikin api unggun juga, itu masih nggak berasa apa-apa sampai akhirnya kita tidur lah. Terus benar ternyata aku hipotermia. Ada itu. Literally yang benar-benar hipotermia yang udah apa ya, jadi aku mungkin sekitar jam 11 jam 12an aku tuh kebangun dan berasanya tuh kayak tulang rusukku ini kayak balok es itu kayak ditempel gitu loh di situ, kayak yes, ini banget tuh, bener-bener kayak aku udah nggak bisa ngerasain lagi tubuhku tuh udah kayak menggigil banget ini banget. Terus aku bangunin temanku, nggak ada yang bangun lagi selama kayak mungkin 15 menit atau nggak ada yang bangun gitu loh. Tapi akhirnya di yang sebelah pas gitu aku bener-bener kayak tolong opinin, akhirnya dibangun gitu loh. Aku dikasih itulah apa baju apa dan lain-lainnya biar hangat, dan itu pun meskipun itu aku nggak ingat, aku masih ingat banget itu sarung tangan itu tuh aku double 3, celana itu aku double 3 juga, baju itu aku double 6. Terus habis itu aku masih pakai apa sleeping bag juga yang dalamnya kayak gini. Iya. Terus kaos kaki itu aku double 4, masih aku kedinginan. Pertama temanku tuh bilang kayak bentar ya aku bikinin aja air hangat gitu. Oh ya, jadi tendaku itu tuh ada di bagian belakang. Jadi kayak kan banyak nih tenda-tenda di sana ya. Nah, jadi dia itu di sini Ranu Kumbolo, danaunya itu, terusnya tempat camp, terus habis itu ini naik ke atas ini itu buat ke gunungnya. Jadi ada jalannya ya. Jadi ada tanjakan cinta, terus habis itu ada padang. Iya, tanjakan cinta namanya, tanjakan cinta, padang savana, habis itu baru gunungnya gitu. Jadi tendanya kita itu yang paling belakang sendiri. Dekat sama ini, dekat sama treknya. Oh jadi iya. dekat sama naik ke atas, jadi nggak ngedekat ke danaunya tapi ngedekat ke belakang. Paling belakang, terus habis itu sini tendanya kita. Nah di depannya kita itu tuh yang dapurnya kita. Gitu. Jadi temanku yang mau buat air itu di depan lah. Dan itu waktu dia ke depan, posisi aku itu udah duduk kayak gitu dengan menahan dinginnya itu. At that time, aku tuh ngedenger dari arah sebelah kanan itu tuh orang jalan biasa. Sak. Terus aku pikir kayak mungkin pendaki lain ya, mungkin gimana gitu. Terus dia muterin camp kayak gitu. Terus aku pikir mungkin temenku lagi ngecek pasaknya bener nggak atau kayak gimana nggak gitu, mungkin seperti itu gitu. Kayak aku masih positive thinking. Terus lagi sak gitu muterin itu lagi sampai akhirnya dia duduk di depan tenda dan kelihatan ada siluet orang seperti itu. Aku nanya, wah kayak gitu, di depan kamu ini gitu. Nggak ada jawaban. Tapi sosoknya masih ada, masih ada di situ. Nggak ada jawaban. Mungkin dia nggak dengeran kali atau kayak gimana kali gitu. Aku udahlah, mungkin dia seperti apa itu, pikiranku udah kemana-mana kayak gitu loh. Jadi kayak nggak fokus, udah dari lagi survival ini ya, lagi bertahan hidup ya kayak gitu. Jadi
udahlah gitu. Terus habis gitu udah tiba-tiba kayak hilang gitu aja, kayak mungkin sekitar 5-10 menitan baru temanku itu datang bawa air hangat. bawa air hangat itu. Dan itu benar-benar katanya tuh air hangat yang benar-benar baru masak, lagi mendidih-mendidihnya aku minum langsung, dan itu pun juga nggak berasa panas di aku. Malam itu udah itu aja, Cuma suara doang. itu doang. Dan untungnya pun juga habisnya minum itu pun juga udah mendingan lah, gitu. Mendingan. Besoknya bangun kita, dan kita berencana buat naik ke gunung. Masih lanjut nih berarti. Masih lanjut kayak gitu. Meskipun juga kayak iya nggak nih gitu dengan keadaan aku yang habisnya seperti itu. Terus temanku pun kalau nggak salah itu juga ada yang sempat cedera atau kayak gimana kayak gitu. Tapi ya tetap kita yang nekat kayak gitu aja. Ini masih muda. Masih muda, masih ini. Dan nekatnya lagi kan yang tadi aku bilang kita rombongan. Dia lagi itu enggak, berlima aja. Bisa lah kita saat itu macam-macam. Itu udah memaksakan itu lagi, trekking lah kita, trekking atas ya aku bilang tadi, Tanjakan Cinta. Terus habis itu di situ kan habisnya Tanjakan Cinta itu ada savana. Terus habisnya savana itu kita masukin hutan. Jadi sebelumnya ke gunung kita ada ngeliatin hutan lagi. Apa nama hutannya itu apa? Gitu. Barulah di hutan itu lagi adalah cerita lagi. Itu siang-siang dong kondisi. Siang-siang, kondisinya siang-siang, enggak siang sih, pagi. Oh pagi. Karena kita mulai ini tuh jam 9-an. Tapi udah terang kan? Udah terang ya, udah ini. Ada gangguan lagi ketika kita ada di hutan itu. Pertamanya, jadi kalau misalnya kita ketemu sama pendaki lain atau kayak gimana biasanya kan, mas, ya mas, ini ya mas, kayak gitu kan, ya, ramah tamah kayak gitu lah. Nah saat itu posisinya kan kita berlima ya, 3 temenku itu tuh dia udah kayak mungkin 20 meter di depan lah kayak gitu. Nah aku sama temenku berdua ini di belakang. Kalau nggak salah ini aku sama temanku ini yang dia cedera deh. Oh. Makanya kita lamban. Risky banget, maksudnya kayak kalau baru naik harusnya di tengah. Iya, harusnya emang biar dilindungi sama yang Dan belakang sama yang depan. paling belakang terus yang paling kuat. Kita berdua ya. Berdua. Terus habis gitu kita lewat ke hutan itu dan sempatlah ada trekking kayak, jadi tuh modelannya sebelah kiri itu dia agak nanjak, sebelah kanan tuh jurang. Kayak gitu. Oke. Nah, ya kayak yang aku bilang tuh tadi, kita kalau misalnya ada misi mas, apa mas, kayak gitu ya, kalau misalnya ketemu sama orang ya, tiba-tiba dari arah belakang tuh kedengeran misi mas gitu. Ya udah kalau nggak agak minggir ya sama temen aku. Lihat, ada. Terus aku ada suaranya aja, terus aku sempat ini apa sih kamu tuh jangan bercanda deh gitu. Dia kayak gitu doang. Ya udah, dan itu tuh kita berdua ngedenger. Oh dua-duanya ngedenger. Dua-duanya ngedenger kayak gitu. Terus? Cepet aja kayak gitu. Ya udah, ini cepet kita mulai kayak beberapa menit kemudian tuh baru ketemu sama yang 3 temanku ini. 3 temanku itu sempet kita itu kayak nggak cerita langsung, tapi kita kayak ngasih kode gitu lah, tolong jangan bisa dong berlima aja gitu, dan itu jangan jauh-jauh please gitu. Terus kayak oh iya gitu. Terus tapi tetap intinya kayak tetap aja bisa kayak gitu, bisa kayak gitu, bisa sampai akhirnya kayak nggak tahu berasanya itu kita jalan tuh kayak berenam gitu,
nggak tahu. Maksudnya Ya, 3 di depan kan? 3 di depan. Berdua, tapi di belakang tuh kayak ada orang yang ikut juga. Kayak ada orang ini kayak nggak tahu kayak apa nggak boleh ganjil nggak sih kedengeran. Gak ada urusan Iya sih. Sebenarnya sih gak ada urusan ya kalau misalnya di gunung boleh ganjil atau genap. Cuman seharusnya kalau memang ada yang lagi Iya satu sih. sakit, Heeh. supaya hipotermia sama ada yang cedera itu emang harusnya dilindungi sama depan sama belakang. Benar. Gitu. Itu nggak tahu itu kayak berasanya ada aja gitu, cuma itu kayak entah itu perasaanku aja atau bagaimana kayak gitu, nggak tahu temanku ini juga merasakan juga atau kayak gimana. Intinya atau aku berasanya kayak langkahnya tuh nggak cuma kita berdua gitu, kayak ada langkahnya lagi gitu. Cuma aku mikirnya kayak ya udahlah ini. Singkatnya hampir kita melewati ini tuh bukan yang hutan itu tadi. Oh iya. Setelah kita break di situ, jadi kayak kita apa bareng-bareng lah Duduk istirahat dulu. duduk berlima kayak gitu. Dan di situ temanku yang apa cedera ini dia bilang kayaknya nggak bisa deh kita ke atas kayak gitu, karena nggak kuat kakiku tuh nggak kuat dia bilangnya. Terus habis itu aku pun juga kayak ngerasanya aku kayaknya nggak bisa deh, nggak fit deh, nggak bisa deh santai-santai. Cuma temanku, ada salah satu temanku ini dia tuh yang masih egois gitu loh, masih kayak ya kita udah di sini gitu loh, masa nanggung gitu, tinggal dikit lagi udah di atas kok gitu loh, kayak gitu. Tapi kayak udah bimbang sempet lah kayak yang temanku ini tuh dia tuh emosi gitu loh, dia marah kayak yaudahlah aku duluan aja sendiri, ntar kalian aja apa nyusul ya udah, kalau enggak ya udah, dia bilang kayak gitu lah. Ya udah akhirnya kita berempat di situ, yang temanku satu ini tuh dia sendiri itu. Cuma nggak ada kayaknya semenit deh, atau 5 menit lah paling lama ya, dia jalan nih tiba-tiba langsung dia balik dan dia tuh lari kayak dia langsung gitu kayak kenapa balik aja balik kita balik kayak gitu. Dan for your information, kalau misalnya ada apa-apa di kita itu kan nggak boleh langsung ngomong ya saat itu tuh. Dia langsung balik bener kamu yang apa egois mau naik gitu. Enggak, beneran balik gitu. Nah udah, akhirnya saat itu kita balik ke ini, dan ternyata ini pun juga kayak ya intermezzo ya, kita baru ngeh juga kalau misalnya campnya kita itu di sebelahnya pas kuburan. Oh? Karena kan kita yang paling belakang kuburan, jadi kalau misalnya di sana itu kan ya nggak mungkin kan orang apa kalau misalnya meninggal di sana bakal dibawa. Ada beberapa yang dibawa turun ke bawah, cuma kan bakal butuh biaya, butuh effortnya ini. Dimakamin di situ. Ya mostly bakal dimakamin di situ. Ya kita decide untuk ya udahlah kita menikmati saja ranu kumur ini kita ini gitu. Terus habis gitu singkatnya di hari kedua itu nggak ada cerita apa-apa selain dia yang suara-suara gitu. Apa udah selesai udah ini. Terus habis itu lanjutlah ke hari ketiga. Hari ketiga akhirnya kita kan itu kan yang apa explore sekitaran itu aja, ya foto-foto dan lain-lainnya kayak gitu. Sempet ada salah satu temenku, dia itu yang apa emosi ini tadi, yang dia lagi jadi ya lagi lah naik masih mau naik ya masih lagi yuk kayak udahlah kalau misalnya naiklah sendiri, inilah sendiri gitu. Karena kita pun juga udah emosi ya, maksudnya kayak kondisi kita itu loh, ada yang beberapa nggak fit dan habis tolonglah lihatlah temenmu ini kayak gitu. Intinya kayak saat itu sempatlah berantem ini dan lain-lainnya kayak gitu. Akhirnya dia tuh sempet yang kayak menjauh dikit kayak gitulah dari kita, menyendiri lah kayak gitu. Terus ya udah, terus nggak tahu tiba-tiba kayak dia balik gitu aja, balik. Nggak ngomong apa. Ya udah balik. Singkatnya udahlah, udah selesai, udah ini kita turun, kayak ini udah
barulah ketika kita di bawah kita akhirnya kan cerita yang semuanya ya apalah apa kejadiannya seperti itu ada apa gitu. Jadi throwback lagi ya dari yang pertama ya. Ini POV-nya siapa nih? Ini akhirnya kan aku menceritakan kan POV-ku gimana karena kejadian pertama ya. dari kejadian pertama ya. Jadi yang pertama, ini waktu aku hipotermia, temanku kan si Wawa ini itu kan sempet kan keluar gitu. Terus aku kan cerita kalau misalnya aku ngeliat ini, aku ngedengar ini, ngeliat bayangan seperti ini. Dia cerita, kamu tahu Nov, waktu aku di dapur itu sebenarnya aku juga dapet gitu, kayak gitu. Jadi dapurnya kita kan bentuknya tuh kayak cuma seat gitu ya, seat gitu doang. Jadi kayak nggak ketutupnya, jadi cuma set gitu doang. Gitu. Dia duduk aja gitu sambil nunggu airnya kayak gitu kan. Terus habis itu dia juga dengar dari arah samping kayak gini, seret. Habis itu jalan pas banget di depannya. Di depannya dia kelihatan kaki doang. Kakinya aja, dan itu udah kempit banget, yang udah intinya kayak nggak mungkin lah seandainya itu entah warga lokal atau apa, apalagi itu di gunung ya, masa kamu nggak pakai apa-apa ya kakinya ya, at least kayak pakai sepatu atau kayak gimana, itu nggak. Dari situ dia udah feel kayak dia akhirnya ngomong, dia kan bisa bahasa Jawa yang promo halus banget kayak gitu. Dia bilang kayak cuma Mbak, maaf kalau berisik malam, aku cuma mau bantuin temen aja, bener kayak gitu. Itu udah seperti itu. Jadi kejadian pertama. Kejadian pertama. Habis itu kejadian kedua yang itu yang apa? Yang belakang. Yang dari belakang ini, yang suara itu temanku juga ini. Ternyata temanku juga ngeh juga kalau kayaknya kita nggak cuma berdua. Karena dia ngerasa kayak ini ada something dari belakang, dan itu pun juga dia udah, makanya dia yang ngerasa kayak, dia yang bilang nggak usah diterusin ke atas seperti ini. Udah mulai gak bener soalnya. Itu yang kedua itu dia juga merasa kayak. Terus yang ketiga yang temanku yang egois ini tadi, yang dia tiba-tiba jalan terus habis itu balik lagi lari itu, ternyata dia bilang katanya waktu dia jalan sebenarnya fine aja, cuma sama kayak gitu, ada yang dia ngerasa kayak dia lagi nggak sendiri, nggak jalan sendiri ya? Awalnya dia bilangnya kayak nggak, mungkin adalah temanku yang nyusul atau kayak gimana gitu. Dia ngeliat ke belakang nggak ada kayak gitu. Lanjutlah dia jalan, ada lagi dia kedenger apa suara jalan. Makanya dia pikir kayak mungkin langkah aku aja lah ini. Terus sampai akhirnya dia kayak mungkin make sure ya ini sampai jadi dia jalan prak, terus dia berhenti, suaranya prak. Kayak gitu. Jadi kayak suara jalannya dia sendiri menggema gitu ya. Kayak gitu. Jadi dia tuh kayak dia ngeliat ke kanan kiri nggak ada, langsung dia lari kabur kayak gitu. Dia bener-bener kayak kebayang sama gitu. aku nih. Kebayang sama kayak bentuknya gimana? Agak ngeri ya. Yang terbayang kalau yang pertama itu soalnya yang Novi lihat si siluetnya sama yang si Wawa ini lihat itu sosoknya sama. Tapi nggak tahu tuh si Wawa itu nyebutinnya pakai bajunya warna apa, karena kalau di gambaran saya itu cuma kaki doang. Dia nggak berani dia ngeliat ininya tuh. Tapi pas Wawa itu bilangnya mbah, tapi emang mbah bentuknya. Emang mbah ya. Mbah. Nah, kalau yang Novi tadi sama yang cedera itu apa ya, kayak ini loh,
karena kan di setiap gunung itu pasti akan ada orang hilang ya, nggak mungkin Iya, kayak benar-benar. masih ada. Even gunung yang sudah punya jalur trekking mudah pun kayaknya ada Ada aja kan aja, yang pasti hilang. ada. Kayaknya ya ada aja yang hilang. Mm-mm. Jadi kayak yang bareng sama Novi sama yang teman Novi itu tuh ya beberapa orang-orang yang hilang pengen mencari jalan pulang gitu loh. Karena kalau nggak salah sih ingat sekali itu di sini ada pasar setan kan? Iya ada. Iya kan ada pasar setan. Tapi bukan sebutannya bukan pasar setan. Aku lupa sebutannya apa. Itu. Iya. Iya gitu soalnya kayak kalau di setiap gunung kan pasti akan ada yang hilang. Jadi kayak banyak juga orang-orang yang mungkin sampai sekarang ada beberapa belum ikhlas mungkin ya, belum ikhlas untuk hilang gitu. Jadi kayak si arwahnya kan masih bergentayangan di situ dan ngelihat ada yang lagi mendaki itu ya berasa kayak itu kelompoknya dia gitu. Jadi kayak ngikut gitu loh. Makanya kayak ada suara kayak mas permisi mas gitu. Iya. Itu kan kayak lagi mau naik juga gitu.